pada pertemuan ke-13 ini kita akan menyelesaikan beberapa fitur-fitur yang belum selesai seperti transaksi, kemudian untuk halaman homepage-nya menampilkan macam-macam mobilnya, kemudian nanti pemilik rentalnya bisa memanajemen datanya untuk memproses approve atau status selesai peminjamannya dan lain-lain. Langsung saja kita mulai, pastikan server artisannya sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya exam PP-nya dinyalakan juga. Setelah itu, untuk step awalnya ada perubahan. Nah, kemarin kita di sini di bagian transaksi rental, kita membuat tipe datanya yang untuk tanggal peminjaman dan pengembalian itu tipe datanya date, ya. Nah, kita akan menggunakan date time. Maksud date time itu dia menyimpan data tanggalnya dan jam waktu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tidak merefresh migrasinya ketika ada perubahan? Biasanya kita menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh jika ada perubahan sesuatu pada atribut dari tabelnya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh dikarenakan seandainya kondisinya kita sudah membangun sistemnya, ada juga datanya sudah kita masukkan. Karena datanya sudah banyak, jadi kalau ketika kita melakukan migrate fresh, datanya tersebut hilang. Bagaimana caranya supaya data tersebut tidak hilang ketika kita mengubah tipe atributnya? Nah, caranya di sini kita menggunakan migrasi seperti ini. Nah, tibanya di sini kita ketik namanya perintahnya PHP Artisan Migrate Make Migration. Kemudian nama migrasinya apa mau kita buat. Nah, di sini kita akan ceritanya mengganti atribut, ya. Makanya di sini saya kasih namanya change type column on table transaksi, ya. Nah, makanya saya buat seperti itu. PHP maksudnya change type column on table transaksi, ya, gitu seperti ini. Nah, yang ini abaikan ada huruf E di tengah-tengahnya. Ini saya rasa di typo waktu saya membuatnya. Nah, setelah kalian membuat nama ini, change type column on table transaksi. Transaksi rental. Sebenarnya penamaan ini bebas sesuai kita. Intinya nama migrasi ini kita ngerti gunanya untuk mengubah tabel yang mana gitu ya. Setelah itu, spasi di depannya kita kasih di sini strip 2 kali table. Nama table target table yang mau kita ubah atributnya yaitu transaksi rentals, pakai S ujungnya karena di sini kita akan membuat seperti ini. Ini ya, harus sama persis tulisannya transaksi rentals. Di sini juga transaksi rentals. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, akan membuat file baru di sini ya. Seperti ini nanti file barunya. Isi dari tipe migrasi yang kita buat tadi.
Setelah itu, di sini saya sudah membuatnya, makanya saya hapus. Saya menjelaskan cara membuat file tersebut. Setelah itu, marilah kita isi dengan perintah seperti ini. Pertama, target atributnya apa mau kita rubah. Di sini kan tanggal peminjaman dan pengembalian. Nah, di sini kita buat di sini yang akan di-up, yang akan dibuat ini, yang akan dirubah tanggal peminjaman dan pengembalian. Jadi di sini kita kasih date time. Seperti ini. Tipe datanya awalnya seperti ini, date, kemudian date time. Setelah itu di ujungnya kita kasih perintah change, artinya kita menukar atribut. Setelah itu, jika kita ingin mengembalikan tabelnya seperti semula, seperti apa yang kita buat awal, kita akan mendowngrade-nya. Jadi seperti yang awal yang kita buat, table, date, tipe datanya date, kemudian di sini menggunakan change gitu ya. Ketika kita menggunakan rollback tabel, dia akan mengembalikan data tipe datanya seperti awal. Nah, setelah kita membuat tipe skema seperti ini, yang akan kita rubah adalah tanggal peminjaman dan pengembalian. Setelah itu kita ketik di sini PHP artisan migrate. Nah, setelah berhasil dirubah, nantinya di bagian transaksi rental, tipe datanya akan berubah secara otomatis menggunakan date time di sini ya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat halaman homepage ya. Homepage. Nah, di sini halaman homepage-nya kita ambil dari contoh halaman sepertinya bagusnya kalian apa aja ya, kalian ketik ini biar kalian paham bagaimana membuat struktur HTML. Nah, sekiranya masih sedikit apanya model tampilannya. Nah, di sini adalah untuk halaman homepage-nya. Kalian buat seperti ini. Jadi di sini kita menampilkannya tuh menggunakan komponen card. Jadi seperti ini tampilannya untuk halaman homepage-nya nantinya. Saya coba scroll dari atas dulu ya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian saya scroll ke samping. Nah, oke ya. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat controller baru. Nah, sebentar saya cek terlebih dahulu. Rasanya halaman homepage ini belum saya apa ya? Udah rasanya ya. Halaman homepage ini pertemuan ke berapa kemarin? Ke 12 ya? Kelupaan. Rasanya sudah ya halaman apa nih? Bentar.
Oh iya sudah ya. Sudah dikerjakan halaman homepage di sini. Berarti kita langsung melanjutkan. Berarti home controllernya sudah dibuat berarti ya. Oke, lanjutnya di sini kita akan membuat fungsi. Di sini fungsinya ketika kita klik tombol ini, maka kita akan bisa, bentar saya login terlebih dahulu. Nah, nanti kan ketika dia mengklik ini, dia mungkin merental yang mobil ini, dia cek. Nah, di sini dia akan melakukan booking area. Nah, pertama di sini misalnya tanggal awal dia mulai, kemudian sampai tanggal berapa dia untuk apanya. Ini ada muncul jamnya, dia bebas milih jam berapa, mulai ngambilnya dan mengembalikannya. Kemudian setelah dia mengisi ini form ini, nah di sini akan memunculkan status sedang diproses. Terima kasih. Nah, misalnya. Nah, di sini history dari pembookingan dari user customer ya. Nah, dia akan menampilkan status pending karena belum approve oleh pemilik rentalnya. Nanti untuk approve-nya ketika si customer-nya datang ke lokasi rental ketika dia akan mengambil pengambilan mobilnya. Nah, kita akan mengerjakan ini pertama. Kita akan membuat halaman yaitu namanya halaman transaksi di booking area. Untuk booking area ini kita mengambil contoh di bagian apa ya? Profile. Nah, coba kita ambil di bagian profile ini. Jangan profile, rental. Nah, yang ini saja. Biar kita tidak terlalu banyak mengetik. Kita tekan Ctrl A. Ctrl A, masuk ke kita buat di sini cara membuat filenya, jangan lupa ya. Klik kanan. Pertama kita membuat folder baru. Membuat folder baru. Nah, membuat folder barunya di sini. New folder. Kita buat di sini nama foldernya transaksi. Kemudian di dalam folder transaksi kita membuat file baru namanya booking. Gitu ya. Nah, setelah itu kita pastekan yang kita copy barusan tadi. Kita pastikan. Setelah itu barulah kita buang beberapa. Di sini kita buang. Tersisa 2 form. 1 dan 2. Nah, barulah yang ini kita sesuaikan dengan yang saya buat tadi. Oke, berarti sini saya hapus lagi. Ya, karena saya sudah ada kan. Nah, setelah kalian menghapus beberapa form tadi, kan tersisa 2. Nah, tersisa 2 form ini kalian sesuaikan seperti yang saya miliki ini. Jadi kita akan membuat ganti labelnya tanggal mulainya, kemudian dan tanggal pengembalian. Nah, saya scroll dari atas sampai ke bawah untuk kalian menyesuaikannya. Jadi di sini kita sesuaikan juga dari atas sampai ke bawah. Saya ulangi lagi ya, scroll ke atas. Nah, setelah itu barulah kita di sini membuat controller namanya transaksi controller. Nah, ini dia routes. Nah, kita rapikan routingnya seperti ini. Mungkin saya stopkan aja ya. Langsung saja kan kalian buat
untuk beberapa routing yang ini kalian buat saja langsung. Setelah itu barulah di sini kita akan membuat controller ya. PHP Artisan Mac controller, nama controllernya transaksi controller. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu setelah kita membuat fungsi dari controller ini, barulah kita masuk ke halaman controller pada sini, app http controllers, kemudian transaksi controller. Nah, ada di bagian di sini. Jadi saya scroll dari atas ke bawah ya. Untuk kalian menyesuaikan, kalian buat seperti ini. Oke, setelah itu, nah setelah kalian membuat isi controller transaksinya seperti ini, lanjut kita akan membuat apa ya? Halaman riwayat ini transaksi. Jadi di bagian transaksi ini kita membuat file baru namanya riwayat transaksi. Nah, di sini kalian buat file baru, new file riwayat blade.php. Nah, kemudian kalian coba copy saja di bagian apa ya? Bagian mobil, ini ya mobil index. Nah, coba saja kalian copy ini secara semuanya, ya kalian copy semuanya. Kemudian atau sebelumnya saya mengcopy di bagian ini ya index nih. Rasa-rasanya yang ini saya copy. Nah, yang ini yang user ini ya, yang user index dan copy isinya. Kemudian kita pastekan pada sini. Pastekan di sini. Nah, kalau di sini tak perlu saya contohkan cara mempastekannya apa-apa yang saya dirubah karena yang dirubah pun tidak terlalu banyak gitu ya, bukan terlalu banyak, hanya bagian di sini saja, yang bagian di table yang dirubah tuh nantinya. Nah, jadinya tabelnya nanti kalian buat seperti ini yang awal ya. Pertama kalian buat tabelnya seperti ini dulu. Setelah kalian buat tabelnya, barulah kita copy misalnya ini, copy jadi dua, pastekan di bawahnya di sini ya, karena kita akan membuat dua kondisi. Nanti misalnya jika adminnya login, yang ditampilkan adalah ini, dia menampilkan rekapan mobilnya yang sedang digunakan, customer, nomor telepon, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Ini khusus untuk tampilan adminnya. Kalau customer hanya yang di bawah sini, mobilnya apa, warna apa, foto mobilnya, tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian gitu ya. Nah, pandailah kalian mungkin untuk mengcopy-kopinya. Oke, saya scroll dari atas sampai bawah, kalian sesuaikan. Nah, seperti ini, oke ya.
Selanjutnya apalagi di sini kan alurnya beberapa kita homepage-nya sudah ada. Oh iya, homepage-nya tuh kita sesuaikan ya. Gimana dia? Memang ada perubahan. Nah, di halaman homepage yang ini, halaman homepage yang ini, jadi kita sesuaikan, tadi kan sudah saya suruh kalian menyesuaikan ya. Jadi di bagian sini ada kita kasih link untuk link menuju ke model pemilik rentalnya misalnya seperti ini. Nah, ini nanti menampilkan foto pemilik rentalnya, kemudian deskripsi, kemudian beberapa list mobil yang akan dirental milik mereka gitu ya. Nah, ibaratnya detail dari pemilik rental mobil. Nah, ini fungsi dari klik ini. Nah, jadi kita menambahkan di bagian ujung sini seperti ini. Ya. Jadi kalian pause-kan aja untuk mengetiknya. Di sini ada routing booking mobil. Hanya dua baris ini yang berubah pada halaman homepage. Nah, setelah itu untuk yang detail ini nanti saya jelaskan. Kita akan memproseskan bagaimana dia cek barangnya, mobilnya atau booking. Kemudian dari statusnya nanti dari pending berjalan ketikanya misalnya sudah di-approve oleh pemilik rentalnya. Nah, di sini ya kita akan login menggunakan akun rental. Nah, di sini akun rentalnya seperti ini. Nanti di bagian riwayat transaksi, dia akan muncul user yang sedang mengajukan perentalan mobil. Dia muncul di sini nomor teleponnya, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, statusnya masih pending. Nah, di sini kita akan mengapprove, misalnya dia sudah datang menjemput kunci mobilnya, berarti dia sudah kita setujui bahwasanya mobil itu kita serahkan untuk dirental. Sudah kita approve. Nah, statusnya akan berubah menjadi berjalan. Ya, statusnya akan berjalan. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat bagian ini. Rasanya sudah sekalian tadi ya. Jadi di bagian riwayat ini sudah sekalian mengerjakan fungsi untuk dari punyanya role admin gitu nih. Ya, jika statusnya pending maka klik tombol approve, jika statusnya berjalan klik tombol selesai. Nah, misalnya nih orang mobilnya sudah yang merental mobilnya sudah kembali, berarti kita tekan tombol selesai. Jadi statusnya akan menjadi selesai dikembalikan, berarti mobilnya sudah dikembalikan, berarti sudah clear riwayat peminjaman di bagian ini. Kemudian di bagian halaman dashboard, nah di halaman dashboard ini mobil ini tersedia karena peminjam terakhirnya sudah mengembalikannya, makanya statusnya ready. Nah, kita akan membuat ini lagi di halaman dashboard. Di halaman dashboard, di halaman dashboard awalnya seperti apa ya? Misal di bagian khususnya di bagian sini di card. Nah, card ini awalnya kan misalnya saya loginkan nanti lah ya. Tampilan dashboardnya kan ada card tuh di atasnya ada 4 biji. Nah,
Jadi yang 4 biji itu dan sampai ke bawahnya kita kurangi. Jadi tinggal dua, cardnya tinggal dua. Ini kita buat seperti ini, tinggal dua. Sisa-sisanya kita hapus, tinggal codingannya seperti ini. Ini ya, dari sini sampai sini. Nah, ini codingan untuk halaman dashboard sebelumnya. Saya buang beberapa yang tidak terpakai, tinggal hanya chart yang dua ini. Nah, jadi kemudian di bagian sini kita membuat halaman komponen baru namanya untuk komponen halaman admin. Halaman admin ini kita menampilkan status rental, misalnya status rentalnya gini. Nanti misalnya mobilnya ada banyak, ada statusnya ready, ada statusnya pending, berarti sedang di booking, ada statusnya statusnya pending dan apa sedang di booking dan berjalan ya. Nah, nanti ada statusnya sedang di booking dan sedang berjalan. Misalnya kalau lagi di booking orang, berarti statusnya sedang di booking. Jika sudah di-approve oleh pemilik mobilnya, berarti statusnya jadi apa namanya? Berjalan gitu ya. Jadi ini monitoringnya dan kondisi jika mobilnya sedang digunakan. Ini list-list beberapa mobil nanti itu statusnya ready itu artinya siap digunakan. Kalau misalnya mobil lain yang statusnya berjalan, berarti dia belum ready digunakan, berarti sedang dipakai orang. Berarti mobil yang bersangkutan kita kasih tahu ke orang yang ingin merentalnya mobilnya sedang dipakai gitu ya. Berarti dia akan suruh mereka menunggu atau mencari merekomendasikan mobil lain gitu yang ready. Nah, oke. Ini adalah gambaran monitoringnya. Selanjutnya kalian sesuaikan halaman dashboardnya seperti ini. Saya scroll dari atas sampai ke bawah pelan-pelan. Nah, oke ya. Sudah saya scroll dari atas ke bawah. Kemudian kita lanjut di bagian transaksi. Sudah apa ya lagi ya? Halaman yang kita rubah tambah-tambah itu cuman dua. Oh ya, satu lagi. Nah, di sini adalah bagian rentalnya. Nah, di bagian ini, ya, maksudnya sorry, di bagian ini kita mengcopy saja di bagian home. Ya, home. Kita Ctrl A, copy, lalu kita buat file baru di sini. Di folder view ini kita klik kanan, new file. Kita beri nama filenya rental mobil ya. Setelah itu kita pastekan di sini. Nah, setelah kita pastekan, nah coba kalian sesuaikan halaman home ini seperti ini. Halaman bukan halaman home ya, dia detail untuk rental mobilnya. Nah, jadi kalian sesuaikan. Saya scroll dari atas sampai ke bawah. Oke ya. Lanjut di sini baru kita menuju ke halaman home controller. Nah, home controller ini kita akan membuat fungsi seperti ini. Ini yang kita tambahkan untuk menampilkan halaman yang kita buat tadi. Jadi di sini kita buat view rentalnya. Oke. Setelah kalian memberi fungsi ini, lanjut kita masuk ke bagian apa ya, bentar. Oh,
Oke, ini ya bagian roads ya. Di bagian roads di bawah road home ini, home index ini, kita tambahkan routing baru namanya rental view seperti ini ya. Kalian buat routingnya seperti ini. Setelah kalian buat seperti ini, barulah lanjutnya kita akan masuk ke bagian mana lagi selanjutnya. Bentar, saya ingat-ingat. Rasanya sudah cukup ya di bagian apa. Nah, jadi step terakhirnya di sini kita kan sudah membuat codingan-codingan tadi. Nah, barulah kita akan memasukkan di bagian sini. Oh, ada sebelumnya lupa satu di bagian model ya. Di bagian mobil kita akan membuat fungsi baru di bagian model mobil ya. Mobil dalam models kita akan membuat fungsi baru yaitu namanya cek status untuk yang ditampilkan pada halaman dashboard ya. Fungsi nanti ini fungsi memanggil mencek datanya. Setelah itu kita akan membuat fungsi baru juga pada model namanya transaksi rental. Ada di sini fungsi baru namanya dua fungsi ini yaitu data mobil untuk merelasikan data mobil dan merelasikan data user. Oke. Nah, setelah kita tambahkan dua ini, lanjut apa lagi ya? Mobil. Dashboard tidak ada perubahan. Home controller sudah, transaksi controller sudah ya. Nah, barulah kita akan menyesuaikan di bagian sidebar. Nah, di sidebar ya, kita akan menambahkan dua routing baru namanya riwayat tadi ya. Ini ya, kita kan nambah satu nih riwayat transaksi. Jadi di sini kita membuat routing barunya 2 biji. Pertama nanti misalnya ini adalah routing untuk menampilkan khusus tuh halaman admin ya. Jadi di halaman admin tuh dia muncul semuanya. Muncul semua data transaksi user manapun, dia akan mengapprove atau menyelesaikan pengembaliannya. Kemudian ini adalah khusus untuk customer, dia hanya melihat data dia sendiri. Makanya ada perbedaan dari routingnya ya. Bisa kita lihat di sini routingnya mana tadi. Web.php-nya nah yang ini ya. Fungsi yang dipanggil itu sama sebenarnya. Kita akan membuat satu fungsi itu satu public function ada memiliki dua fungsi di situ. Nah, kita ini fungsinya sama tapi beda pemanggilan saja. Nah, coba kita cek di sini. Nah, jadi bisa kita perhatikan. Jadi satu function transaksi itu menjalankan dua fungsi. Fungsi pertamanya yaitu jika role-nya admin, maka yang ditampilkan data keseluruhan hanya pemilik dari rental itu saja. Jika customer-nya yang login gitu ya, nanti data yang dimasukkan, yang ditampilkan itu adalah data milik history milik dia sendiri, gitu. Nah, makanya kita membuat seperti ini. Jadi customer-nya rentalnya seperti ini ya, dia akan merelasikan dengan mobil, nanti akan query, tampilkan data transaksi rentalnya berdasarkan pemilik dari rental. Jadi satu rental mobil itu kan banyak customer nanti kan. Data milik mereka aja yang muncul. Customer pemilik rental mobil lain. Misalnya maksudnya customer rental mobil lain tidak masuk ke punya kita. Hanya tersendiri. Misalnya rental A. Ini customernya yang muncul tuh di punya tampilan rental A. Customer rental B yang muncul di halaman rental B saja customernya yang memesan atau yang langganan di sana gitu ya.
Oke. Coba kita kembali ke sini di sidebar ya. Nah, di sidebarnya kita tambahkan seperti ini dua fungsi. Jadi ini nih boleh saja kita copy di bagian ini ya. Bisa boleh kalian copy ini dari sini. Ini kalian pastekan biar enggak, kalau misalnya agak lama malas kalian ketik ya. Kalau bisa kalian ketik biar kalian paham untuk pembuatan struktur HTML. Setelah itu kita sesuaikan seperti ini. Ini untuk khusus untuk halaman admin dan ini untuk customer. Oke. Dan terakhir ada satu lagi. Kalau kita coba, ini kan akun admin ya. Nah, coba kita loginkan akun super admin ya. Super adminnya apa password? Bentar. Database seeder, akun seeder. Nah, oke. Nah, ini kan super adminnya. Ketika dia masuk ke halaman dashboard, nah, jadi kita akan membuat ini dua yang saya bilang tadi. Kalau dalam dashboard kan kita sisakan dua card ini, yang sisa yang lainnya kita hapus karena tidak kita gunakan. Nah, bagaimana caranya kita akan mentotalkan jumlah user ini dan pemilik rentalnya. Nah, jadi kita akan mengcountnya seperti ini. Kita masuk ke halaman dashboard. Ini halaman dashboard. Kemudian sebentar, kita oke. Coba kita masuk cek halaman dashboard sebentar. Oh, kita buat fungsi nih di sini. Nah, kita coba tidak membuat fungsinya di dalam controller ya. Biasanya kita akan membuat query, manggil data, mempasang data kan di dalam halaman dashboard ya. Nah, bagaimana jikanya kita membuat query ini di luar controller. Biasanya kita kan dalam controller ya, manggil datanya. Jadi kita di luar. Nah, kita memanggil di luar controller ini bisa. Kita dengan cara seperti ini. Kita ada function PHP sama seperti ini ya. Ini salah satunya, kita menggunakan ini dengan kondisi tertentu. Nah, coba kita copy ini. Ini kenapa saya buat seperti ini biar kalian paham. Kita membuat fungsi itu bisa di mana-mana saja sebenarnya, tergantung kondisi. Nah, kita coba di sini. Berarti ini adalah khusus untuk adminnya kita buat. Yang khusus untuk admin, di sini kita akan panggil di sini pertama user. User. Nah, ini kita hapus stop jadi count ya. Kita copy paste, kemudian kita ganti di sini pertama rental, yang kedua ya, rental mobil. Di sini rental, kita panggil modelnya. Nah, ini sudah muncul ya datanya sebenarnya. Jadi di sini kita copy variabelnya. Jadi di sini di bagian halaman pengguna kita pastekan di sini. Kita hapus yang tulisan lama. Kita buat kurung kurawal, barulah kita pastekan. Kemudian di sini kita copy rentalnya, rental mobil. Kita buat dengan hal serupa, kurung kurawal, pastekan. Nah, coba kita refresh.
ada terjadi error ya, bentar. Oh iya iya iya, bentar bentar bentar, bentar. Ada yang hilang. Ini nih hilang tadi ya. Ada yang terhapus. Sebentar. Oke, coba kita refresh. Nah, muncul ya. Ini user yang sudah terdaftar. Ini adalah dua pemilik rental mobil yang sudah masuk ke dalam sistem kita. Ini kita buat untuk tampilan halaman ini. Kemudian, apa lagi ya? Untuk halaman super admin kita tampilannya sederhana aja, hanya seperti ini saja ya. Soal data, user, dashboardnya, dan untuk satu lagi apanya, halaman apanya sudah tadi ya, sidebar ya. Nah, jadi alurnya seperti ini saja kita pelajari. Sudah banyak beberapa fungsi yang function-function atau algoritma yang rumit-rumit ya, yang saya ajarkan kalian supaya kalian lebih paham. Nah, sebenarnya kalau ingin kalian kembangkan ulik-ulik sistem ini boleh. Nah, jadi sistem jadi sistem ini bisa kalian kembangkan ya. Sistem ini bisa kalian kembangkan. Jadi untuk sekarang ini materi kita pelajari di perkuliahan web framework sudah selesai ya, sampai pertemuan ke-13. Sengaja saya cepatkan guna nanti di dua pertemuan terakhir ini kita akan melakukan sharing-sharing, atau mungkin ada beberapa kali ada pertanyaan tentang materi ini, saya jelaskan lagi di labor. Dan mungkin kalau nggak bisa kita melakukan sesi diskusi ya di dua pertemuan yang akan datang, yang tersisa ya, dua pertemuan kita melakukan diskusi, sharing-sharing pengalaman gitu ya untuk kalian. Kemudian dan lain-lain, ada yang bebas apa yang mau kalian tanyakan perihal yang kalian kebingungan, entah itu di bagian codingan, entah itu di bagian hal-hal yang lain gitu ya. Oke, saya cukupi ya. Jadi sistem ini boleh kalian kembangkan seandainya entah kalian jadikan judul TA atau tugas akhir atau skripsi. Silahkan juga bagi yang mau ngambil judul untuk rental mobil ini ya. Rasanya untuk rental mobil sudah ada ya untuk kakak tingkat ya. Kalau itu pun kalau kakak tingkat kalian kalau sudah ada mengambil judul untuk rental mobil ini, kalian bisa melakukan pengembangan aja sistemnya atau topik lain yang bersangkutan dengan rental gitu. Misalnya bukan mobil lagi, tak rental apa kek gitu ya. Nah, jadi sistem ini boleh bukan boleh ya. Uh, Banyak pengembangannya lagi, boleh kalian kembangkan. Gimana ya? Sebenarnya sistem ini banyak lagi kekurangannya karena saya melakukan hanya basic-basicnya saja, fitur basic namanya. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan seperti marketplace masih banyak kurangnya nih sistemnya lagi, dari booking checkoutnya lah, ada yang masih kurang fiturnya. Dari ini user ini sebenarnya di halaman user masih ada fitur lain yang kita perlukan untuk setting. Di halaman dashboard masih banyak kita isi dalamnya kalau pengen kita kembangkan, apalagi di halaman home ya. Nah, makanya di sini di materi perkuliahan saya buat tampilannya sederhana biar kalian paham step by step apanya buat functionnya, gimana untuk menggunakan Laravel tersebut. Nah, disinilah misalnya mungkin kalian setelah kalian mempelajari sistem ini, saya kasih materi perkuliahan menggunakan video kan, pastinya beberapa kalian pasti ya banyak juga yang belum mengerti gitu step by step. Wajar sih belum mengerti di bagian codingan ini.
Apalagi ketika kalian lihat bahasa pemrograman itu, kepala kalian sudah pusing tuh kan. Nah, berarti kalian belum terbiasa. eh Coba kalian ulik-ulik lagi, ulik-ulik maksudnya ulik-ulik codingan-codingan yang sudah kalian pelajari selama perkuliahan web framework ini. Kalian ulik-ulik apa aja kalian pengen tambahkan fungsinya, halaman mana yang kalian apa, serah kalian lah, kalian otak-atik lah. Nah, nanti setelah itu, nah, untuk mendalami lebih lanjut lagi, ada situ web channel namanya pun pas namanya, pas. Nah, nih web programming Unpas. Nah, pastinya kalian udah sering lihat di YouTube lah ya. Pastinya kalian sudah melihat ini di YouTube lah. Karena di sini kalau kalian ingin lebih dalam mempelajari Laravel, pengguna Laravel, kalian boleh tonton channel ini. Di sini lebih lengkap apa ya, materinya dari dasar. Dari dasar kali, dari PHP natif nih ya. Sebenarnya ya, kalau kita mau belajar Laravel, kita membuat website menggunakan Laravel ya. Seharusnya kalian basic PHP natif kalian sudah ada, PHP natifnya. Misalnya PHP natif, bagaimana cara kerja array, bagaimana kita mempassing data, bagaimana kita memanipulasi array, dan pelajari dasar-dasarnya di bagian PHP ya, bahasa PHP. Barulah kita bisa masuk ke Laravel itu framework. Misalnya contoh inilah, ada orang membuat kuali ya, misalnya buat kuali dia manual, dia menggunakan palu untuk nyetaknya, tup gitu kan, biar bentuknya melengkung. Nah, sedangkan si yang orang lain ini menggunakan model cetakan ya, dia dicetakkan press langsung hasilnya jadi kuali gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira framework itu. Framework itu ibarat cetakannya ini Laravel. Laravel membangun struktural PHP. Jadi kita tinggal menambahkan beberapa fitur-fiturnya aja lagi. Misalnya kita mau buat sistem akademik, kita mau buat sistem kepegawaian, kita mau buat sistem yang lain-lain. Kita tinggal membuat alurnya saja. Kita tidak perlu lagi mengumpulkan bahan-bahan lagi. Misalnya bahan-bahannya sudah ada, tibanya framework tuh sudah ada migrasinya, koneksinya gimana, sudah ada lengkap semuanya. Kalau PHP natif, kita membuat filenya dari nol. Koneksinya kita buat sendiri, apanya yang lain kita buat sendiri. Nah, itu perbedaan dari framework dengan non-framework. Jadi kalau kita menggunakan framework, bagusnya kalian pelajari dulu pertama ini PHP, kemudian templating Bootstrap. Nah, kalian paham struktur HTML. Setelah kalian pahami struktur HTML, buat kombinasikan keduanya, PHP dan struktur HTML. Kalian buat website sederhana dulu menggunakan PHP. Setelah kalian udah paham gimana konsepnya, barulah kalian masuk ke framework Laravel. Nah, mudah-mudahan kalian, jadi di sini kalian bisa mempelajarinya. Banyak nih jenis-jenis materi yang dibuat oleh akun ini, channel ini. Dari dasar pemrograman lengkap semuanya. Dari gimana bentuk array itu dijelaskan juga semuanya dan lain-lain. Oke, ini lumayan lengkap sini materinya. Jadi kalau untuk belajar atau tidak, coba kalian di sini kalian pelajari. Karena di perkuliahan seperti web framework ini kan, web framework kita belajar frameworknya langsung, bukan PHP. Memang kalian pasti kagok menggunakan framework ini karena kan pastinya dasar-dasarnya masih banyak yang kurang paham, menurut abang. Masih banyak kalian dasar basic PHP itu kalian kurang paham. Nah, usahakan kalian asah lah untuk dasarnya, kalian asahkan lagi skill-skill untuk dasar-dasarnya kalian pelajari lah ini. Oke. Jadi untuk ini di sini ya, jika perkuliahan kita udah selesai ya, sampai misalnya udah saya ngasih UAS, perkuliahan kita udah selesai, nggak ada kita jumpa lagi di labor, pastinya saya masih merespon WA kalian jika konsultasi ya, misalnya
sharing-sharing masalah codingan, boleh silakan, saya akan ngasih waktunya. Misalnya task sharing atau kalian mengerjakan project, mungkin ada error gitu ya, kita ngerjakan tugas atau apa, error kalian. Misalnya kalian ada problem error codingannya atau bingung membuat fungsi gimana, boleh bertanya kepada saya ya. Jadi sekalian, ini soalnya dari sesi kalian bertanya itulah ilmunya masuk. Soalnya kan kita belajar codingan ini berdasarkan problem. Ada problem nih, error ini. Dari situ kita belajar. Kita belajar tuh dari masalah, ya. Ketika kita belajar dari masalah, dari dalam pembuatan aplikasi, baru di situ kita akan menambah pemahaman. Oh, jadi fungsinya seperti ini. Asal usul codingan tuh kita langsung paham tuh. Cerita codingan tuh gimana, bentuknya bisa jalan. Codingan tuh dibaca dari atas sampai ke bawah tuh seperti apa step-stepnya, fungsi jalan logikanya gimana, algoritmanya gimana. Jadi jadinya kita mudah paham. Kita belajar dari problem solvingnya. Oke. Nah, sekian kira-kira sampai di sini. Oh, terakhir penutupan. Saya akan menampilkan sekali lagi ini apa-apa aja yang perubahan di dalam rental mobil nih, yang pertemuan ke-13. Oke, saya tampilkan dari atas ya. HTTP rental home. Di dalam home kita perubahannya di sini, satu function kita tambahkan. Kemudian transaksi kita membuat fungsi baru dan membuat controller transaksi baru. Ya, saya scroll dari atas sampai ke bawah. Oke ya. Selanjutnya masuk kita pada model. Di sini model kita membuat fungsi baru satu, ini model mobil. Kemudian di sini kita membuat fungsi di dalam model transaksi rental ya. Ada dua model, atau maksudnya dua function kita buat pada model transaksi rental. Nih. Setelah itu di bagian database ada perubahan atribut. Kita membuat file migrasi baru untuk mengubah atribut pada transaksi ini. Tipe datanya kita ganti dari date jadi date time. Ya. Date time. Setelah itu apa lagi? Di bagian bagian register ada perubahan karena di bagian rule ini kita kasih request require. Jadi ini wajib diisi, ada lupa ya kemarin tuh, kalau kosong kolom rule ini masih bisa di register akunnya. Jadi di bagian ini select rule ini kita kasih require di sini khusus di bagian apanya registernya ada yang kurang ya, require-nya validasi maksudnya. Jadi jika kolomnya kosong ketika kita tekan tombol submit, maka diarahkan langsung mengisi kolom yang kosong tersebut. Itulah gunanya require ini. Selanjutnya di sini layout ada sidebar, kita menambahkan dua menu baru. Pertama, menu untuk halaman yang dilihat oleh admin. Kedua, untuk dilihat oleh customer. Ya. Kemudian di sini di bagian mobil rasanya nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Nah, di sini kita selanjutnya di sini kita membuat folder baru namanya transaksi. Ya, transaksi ada di sini namanya booking. Saya scroll dari atas sampai ke bawah. Nah, oke ya. Selanjutnya riwayat. Nah, riwayat ini saya scroll juga dari atas sampai ke bawah.
gunanya saya buat seperti ini, takutnya kalian ada step yang ketinggalan saya jelaskan di menit-menit sebelumnya. Jadi kalian bisa sesuaikan lagi kalau jika ada error ya. Ini tiba pengecekan tahap terakhir. Tahu ada typo gitu. Oke, selanjutnya di halaman dashboard kita membuat seperti ini. Nah, oke. Setelah itu di halaman home ada kita rubah, hanya kita rubah di bawah ini. Dua nih ya. Dua baris ini kita rubah, saya scroll ke samping pelan-pelan. Nah, oke. Selanjutnya kita membuat halaman baru rental mobil. Saya scroll dari atas sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya terakhir road. Di sini kita membuat root dulu. Di sini ada perubahan nambah root 1 untuk home-nya. Ini kita tambah 1. Kemudian ininya kita buat root baru, transaksi root seperti ini. Nah, kalian sesuaikan, cek satu-satu nih ya. Kalau sudah oke rasanya, kalau sudah selesai ini sampai ini, saya tampilkan satu-satu, berarti materinya sudah selesai. Untuk pertemuan ke-13 ini ya, pertemuan ke-13, dan materinya ini terakhir. Nah, saya ingatkan lagi, jika misalnya kita ada hijau-hijau gini ya, warna hijau nih, jangan lupa diimport di atas. Nih, transaksi controllernya, mobil controllernya, kalau model misalnya nih, transaksi rental, kita panggil juga di sini transaksi rentalnya, kita panggil di atasnya kalau kita memanggil sesuatu. Misalnya kita panggil model, panggil controller, panggil fungsi-fungsi lainnya warna hijau-hijau nih. Jadi kita deklarasikan di atas nih. Jangan sampai lupa gitu ya. Misalnya kalau model, transaksi model dari mana datangnya, kok bisa dia app model transaksi rental. Itu sudah saya ajarkan dan saya jelaskan sebelumnya itu. Bagaimana caranya. Ya. Model. Nah, ini transaksi rental. Nah, cukup sampai di sini. Kalau memang kalian kebingungan ya ngoding ini, memang pengen belajar dan pengen dalam codingan ini, boleh bertanya ya seputar yang lain-lain. Mau tentang codingan sistem ini yang kita kerjakan dari pertemuan awal sampai selesai ini. Bagaimana fungsi ini, bang? Bagaimana cara membuat ini, bang? Kok bisa dia kayak gini, bang? Boleh bertanya tuh ya. Nanti kalau kalian nggak bertanya, susah kalian memahami kalau kalian bingung. Atau boleh kalian pelajari di channel-channel lain yang ada Sandika Gali, ada juga lagi siapa namanya, lupa bang. Pokok adalah banyak tutor-tutor di YouTube mengasih playlist materi-materi untuk seputar codingan, seputar programmer maupun Laravel, React.js, Vue.js, dan lain-lain ya. Oke, walaupun kita materinya sudah selesai ya, untuk bertanya tuh masih boleh, bukan masih boleh ya, sangat boleh kalian bertanya. Mana ya? Seperti saya jelaskan sebelumnya, pokok tidak ada saya menutup akses untuk bertanya-tanya seputar kalian. Jika kalian memang ingin belajar codingan ya, boleh bertanya. Tidak ada larangan lah gitu, tibanya saya open kepada adik-adik junior tibanya untuk belajar sebagai programmer yang membuat aplikasi. Pastinya di perkuliahan ini tidak semuanya yang kita dapati di perkuliahan.
pastinya kita mendapatkan sesuatu itu di luar perkuliahan. Misalnya dari otodidak kita belajar, dari pengalaman kita magang atau kerja gitu kan. Atau dari lain-lain kita ada project, misalnya project sampingan, freelance. Banyak tuh pengaruh. Ilmu itu sebenarnya bukan hanya di kampus saja gitu ya. Kalau bisa kalian jangan mentah-mentah hanya di kampus saja yang kalian pegang ilmunya. Kalau bisa kalian cari di luar kampus juga. Jadi kampus tuh hanya memandu kalian. Kalau di perkuliahan memandu, kemudian kalianlah yang menentukan jati diri kalian kemana, arah kalian, kenapa kalian ngambil jurusan tersebut. Tuh. Oke, demikian ya. Sudah lama videonya, mungkin hampir sejaman. Sudah 1 jam. Oke, saya cukupi. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan malu-malu bertanya ya. Jangan malu-malu bertanya. Boleh kapanpun malu-malu. Jangan malu bertanya. Kapanpun kalian boleh bertanya. Asal jangan tengah malam. Oke. Sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kalian mengerti materi yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang. Jika tidak mengerti juga boleh bertanya. Itu ya. Tibanya apa kendala kalian, kenapa nggak bisa kalian memahami bagaimana cara mengoding itu, bagaimana cara membuat website. Boleh tanya langsung kepada saya ya. Kalau kalian ada titik jenuhnya atau titik bingung atau memang nggak ngerti apa-apa gitu, boleh bertanya gitu. Oke, saya sudahi, saya akhiri videonya. Terima kasih.